Data menunjukkan bahwa hampir 60% masyarakat Indonesia percaya bahwa madu asli tidak akan pernah membeku atau mengeras. Dan karena mitos ini, banyak sekali yang kecewa atau merasa tertipu saat membeli madu mahal, tapi setelah beberapa minggu malah berubah jadi putih dan keras seperti gula pasir. Pertanyaannya, apakah benar madu yang membeku itu tandanya palsu dan campuran? Atau justru sebaliknya? Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sayang akan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Sinta. Selama lebih dari 12 tahun berpraktik dan mendalami kesehatan alami, saya sering sekali menemui pasien yang bertanya soal ini. Dok, madu saya kok jadi begini? Apakah saya beli yang palsu? Hari ini kita akan bahas tuntas mitos atau fakta seputar madu. Kita akan lihat dari sisi sains, bukan sekadar omongan tetangga atau mitos turun-temurun. Supaya Bapak Ibu tidak salah membeli dan tidak salah menilai. A. Penjelasan awal. Baik, mari kita pahami dulu apa itu madu. Secara kimiawi, madu itu sebenarnya adalah larutan gula yang sangat pekat. Komposisi utamanya adalah fruktosa dan glukosa, ditambah air sekitar 17-18%. Nah, kuncinya ada di perbandingan ini. Fruktosa, sifatnya sangat mudah larut dalam air, membuat madu tetap cair dan manis sekali. Glukosa, sifatnya kurang larut dan cenderung ingin membentuk kristal atau padatan. Jadi, proses mengkristal atau membeku itu adalah reaksi alami. Saat molekul glukosa keluar dari larutan dan membentuk kristal, madu akan berubah dari cair menjadi padat, dan warnanya bisa berubah jadi putih susu atau krem. Semakin tinggi kandungan glukosanya, semakin cepat madu itu mengkristal. Dan biasanya, madu hutan atau madu murni justru memiliki kandungan glukosa yang tinggi, makanya mudah sekali mengeras. B. Segmen kesalahan yang sering dilakukan oleh kita tapi tanpa kita sadari. Kesalahan 1. Menganggap madu yang mengkristal itu palsu, dicampur gula. Ini kesalahan paling umum. Banyak yang bilang, wah ini pasti dicampur gula pasir makanya keras. Padahal justru sebaliknya. Bahaya ilmiah. Jika Anda membuang madu yang mengkristal dengan anggapan itu palsu, Anda sebenarnya membuang madu yang sangat murni dan berkualitas. Madu yang dicampur sirup jagung atau pemanis buatan justru seringkali tetap cair selamanya dan tidak mau mengkristal. Data studi. Penelitian dari Balai Besar Uji Standar menunjukkan bahwa madu dengan tingkat kemurnian tinggi di atas 80% memiliki kecenderungan 3 kali lebih cepat mengalami kristalisasi dibanding madu yang sudah diproses panas berlebih atau dicampur bahan lain. Kisah pasien. Bu Sumi, 62 tahun, membeli madu dari peternak langsung. Setelah dibawa pulang, seminggu kemudian madunya jadi keras dan putih. Beliau panik dan mau dibuang karena kira palsu. Setelah saya jelaskan, ternyata itu justru tanda madunya sangat murni dan alami. Beliau jadi lega dan tetap memakannya sampai habis. Kesalahan 2, memanaskan madu terlalu panas untuk mencairkannya. Karena tidak suka madunya keras, banyak orang memanaskan madu di atas kompor atau menggunakan air yang mendidih agar cair lagi. Ini kebiasaan yang sangat berbahaya. Bahaya ilmiah. Madu mengandung enzim hidup dan antioksidan yang sangat sensitif terhadap panas. Jika dipanaskan di atas suhu 40-45 derajat Celcius, enzim baiknya akan mati, nutrisinya rusak, dan bahkan bisa terbentuk zat yang tidak baik untuk tubuh. Madu jadi tinggal manis-manis saja tanpa khasiat. Data studi. Studi menunjukkan bahwa pemanasan madu dapat menghancurkan hingga 70% kandungan vitamin dan enzim dioksidase yang berfungsi sebagai antibakteri alami. Kisah pasien. Pak Harun, 70 tahun, rajin minum madu tapi selalu diseduh air panas. Beliau heran kenapa tidak terasa efek segarnya. Ternyata khasiatnya sudah hangus terbakar panas. Setelah saya sarankan pakai air hangat kuku, baru beliau merasakan bedanya. Kesalahan 3, menyimpan di tempat yang salah. Banyak yang menyimpan madu sembarangan, di kulkas atau di tempat yang panas terik matahari. Ini yang mempengaruhi tekstur dan kualitasnya. Bahaya ilmiah. Suhu dingin, seperti di dalam kulkas, akan mempercepat proses kristalisasi menjadi sangat cepat. Sedangkan suhu panas berlebih merusak nutrisi seperti di poin sebelumnya.
Madu yang disimpan salah bisa kehilangan kualitasnya meskipun tidak basi. Data studi. Madu yang disimpan pada suhu ruang stabil, 20-25 derajat Celcius, dapat mempertahankan kualitas enzim dan rasanya paling optimal hingga bertahun-tahun. C. Segmen solusi permasalahan. Jadi kesimpulannya sudah jelas, mitos salah. Madu yang mengkristal atau membeku bukan berarti palsu. Justru itu seringkali menjadi tanda bahwa madu itu asli, murni, dan minim proses pengolahan. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya dengan benar? Ini solusinya. Solusi 1. Jangan panik, itu normal, aman dimakan. Manfaat ilmiah, kristal pada madu asli itu terasa halus dan lumer di lidah, tidak berpasir seperti gula pasir. Nutrisinya tetap utuh dan khasiatnya sama bagusnya dengan saat masih cair. Rencana aksi. 1. Jika madu mengkristal, tetap konsumsi saja. Rasanya mungkin lebih kental atau seperti mentega, tapi sangat aman. 2. Cara membedakan dengan yang dicampur gula. Gula pasir akan terasa kasar, sedangkan kristal madu terasa lembut dan langsung hancur. Solusi 2. Cara mencairkan kembali yang benar, tanpa rusak. Manfaat ilmiah, dengan cara ini, kristal akan mencair kembali menjadi cair tanpa merusak enzim dan vitamin di dalamnya. Rencana aksi. 1. Siapkan mangkuk berisi air hangat, bukan mendidih, suam-suam kuku saja. 2. Masukkan toples madu ke dalam air hangat tersebut. 3. Biarkan sampai suhu merata, aduk perlahan. Madu akan cair kembali dengan aman. Solusi 3. Cara menyimpan agar tetap cair lebih lama. Manfaat ilmiah, menjaga suhu stabil akan memperlambat proses kristalisasi secara alami. Rencana aksi. 1. Simpan madu pada suhu ruang biasa, di tempat teduh, tidak kena sinar matahari langsung. 2. Jangan simpan di kulkas jika ingin tetap cair. 3. Pastikan tutup toples rapat agar tidak menyerap uap air. D. Pesan penutup penuh motivasional. Bapak Ibu sekalian, jadi ingat ya, bentuk fisik tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan keaslian. Madu yang mengeras, memutih, atau mengkristal itu adalah proses alami yang membuktikan bahwa itu adalah produk asli dari alam, bukan buatan pabrik yang penuh bahan kimia. Madu adalah anugerah alam yang sangat luar biasa, awet, dan penuh khasiat asalkan kita tahu cara memahaminya dan merawatnya. Jangan mudah percaya mitos yang belum tentu benar. Selalu cari informasi yang berdasarkan ilmu dan fakta, supaya kesehatan kita tetap terjaga dengan baik. Teman-teman, bagaimana dengan madu di rumah? Pernah mengalami yang begini juga? Apakah jadi cair atau sudah mengkristal? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat dan membuka wawasan, tolong bantu like, share ke keluarga dan teman, serta subscribe channel Hidup Sehat supaya tidak ketinggalan fakta-fakta kesehatan menarik lainnya. Saya Sinta, tetap sehat, tetap bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.